Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Nerusakan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor selikur sampai ayat nomor selangkung insyaallah ingkang badhe kita waos wonten ing dalu menika. Lan sak terusipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Ayat ingkang nomor selikur. Wahal lan ana ta ata wis teka ka ing sliramu hinabiku Muhammad. Apa sing teka? Nabaul khosmi. Critane wong sing bebantah. Ari kalane tasawwaru padha lompat al mihraba ing mihrab. Ora liwat lawang ning mencolot. Nggih. Ora uluk salam, ora njaluk izin, ning ujug-ujug ning sampinge. Idhari kalane dakhalu, lumebu. Ala ing atase Dawuda, Nabiullah alaihissalam. Fafazi'a margo siji ora izin,
Gitu. Nah, loro mlebune mencolot, telu ujug-ujug nyedek. Fafazia mongko kaget minhum saking tiang-tiang kala wau Nabiullah Daud. Qalu tiang-tiang kala padha matur la takhaf. Hi Nabi Daud jenengan mboten usah takut, mboten usah wedi, mboten usah khawatir. Khasmani kita menika wong sing bebantah, kita menika wong sing engkel-engkelan. Kita menika wong sing bakal ngadu. Dari kami ada pengadu, dari kami ada teradu, nggih. Khasmani bagha wus lacut. Sapa ba'duna sebagian saking kita ala ba'din ing atase sebagian liyan. Artinya salah satu dari kami telah berbuat zalim kepada yang lain. Fahkum moko mugi panjenengan ngukumi bainana antarane kita bil haqi kanthi sak benere. Demikianlah berhukum kepada orang yang diyakini ia memiliki kapasitas dengannya bisa menetapkan hukum. Walalan pun sampai tustit jenengan glewar, jenengan nyimpang. Wahdina lan mugi panjenengan bimbing na ing kita ila dumateng sawai as-sirat dalan ingkang lurus. Tidak hanya sekedar memutuskan hukum, tapi memberikan arahan kepada yang terbaik. Ceritane napa niki diungkap nih ceritane. Inna sak temene hadza menika akhi sederek kula. Nggih, duduk musuh kula ning sinten? Sederek kula. Mboten disebutne sederek niku temune pira, nggih. Inna sak temene hadza utawi menika iku akhi sederek kula. Lahu kanggene piyambake tis'un wa tis'una najah. Duweni wedhus babon sing cacahe 99. 99 niku mboten didik nggih, kathah. Nisope wedhus niku 40. Waliyalan kanggene kula najatun wahidah, namung gadah setunggal. Faqala mongko piyambake ngucap akfilniha. Akfilni serahno ning aku ae sing ngurus ha ing wedhusmu. Kon ngarit mek sita, gak sumbut kon. Serahno ning aku ae lho tak opanane. Nah, nggih. Wa azani lan dheweke nglemahne aku fi ing dalem al khitab omongane. Dadi dijak engkel-engkelan panggah kalah. Kula niki eneke mek kalah mawon. Nah, ya, demikian. Qal Nabiullah Daud alaihissalam dawuh. Paring nasihat dumateng sing setunggale kala wau. Kala dawuh sapa Nabiullah Daud laqad yakti temen zalama wis berbuat zalim ka ing sliramu. Bisuali lek dheweke njaluk nak jadika wedhusmu sing mek sitok ilani ajih supaya digabung nih wedhuse kono. Ya jangan sampai membesarkan yang besar dengan membunuh yang kecil. Tapi kalau bisa kecil dibesarkan. Ya, agar terjadi pemerataan. Ide bagus itu ya. Baik. Kala dawuh sapa Nabi Daud laqad yakti temen zalama wis berbuat zalim ka ing sliramu dulurmu iku mau bisuali kanthi dheweke njaluk nak jadika wedhusmu ilani ajih supaya digabungne karo wedhuse dheke. Wa inna lan sak temene kasiron mangkono lah akeh-akeh minal khulata saking wong sing gabung niku bermasyarakat, bermitra, ya, berhubungan. Khulata niku dalam jamak dari khalid. Artosipun orang yang berbaur, orang yang bergaul, orang yang bermitra. Nah, laya bagi yakti bakal pengen berbuat lacut sapa ba'dhum sebagiane
ala ba'din ing atase sebagian liyane. Ya, siapapun yang berhubungan dengan yang lain tidaklah ingin kecuali mendolimi yang lain. Illa kejaba alladzina amanu wong-wong sing padha iman. Wa amilus shalihat sing amal saleh. Adapun orang yang beriman, adapun orang yang amal saleh, maka iman dan amal saleh mereka itu menghalangi mereka untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Wa qalilun lan titik banget mahum. Sing ngene iki titik. Sing akeh-akeh pripun? Ya sing menang lek iso, sing gede lek iso menguasai. Tidak ada satu lini pun kecuali dia punya andil di dalam usaha tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mengatakan wa qalilum man humahum lan titik banget mereka adanya. Wa dhanna lan sadar. Dhanna menika bimakna alima. Di antara makna dhann adalah al-ilm. Wa dhanna lan yakin sapa Dawudu Nabi Daud anna manging pestine fatanna. Nggih, fatanna nguji sapa kita. Ngelingne sapa kita. Hu ing Nabi Daud fastaghfara mongko istighfar sapa Nabi Daud rabbahu dumateng Allah. Akhirnya Nabiullah Daud alaihissalam mohon ampun kepada Allah. Wa kharra lan jungkel rakian kanthi sujud wa anab lan balik dumateng Allah taala. Ruku ingkang kamaksud sujud. Sujud di sini adalah sujud tilawah. Faghafarna mongko kita ngapura lahu kangge Nabi Daud dzalika ing kesalahane Daud. Wa inna lan sak temene lahu wa inna lahu lan sak temene kangge Nabi Daud indana ing ngarsane ingsun la zulfa yakti ana kedudukan sing parak. Artinya Nabiullah Daud adalah hamba yang dekat dengan Allah. Wa husnalan sak bagus-baguse maaf panggon bali. Artinya Nabiullah Daud alaihissalam memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah dan juga ia adalah hamba yang memiliki yaitu tempat kembali yang baik di sisi Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Daud, he Nabi kita Daud, inna sak temene kita ja'alna wis ndadekake ka ing sliramu khalifatan sebagai khalifah. Kami menjadikanmu sebagai khalifah fil ardi ning bumi. Fahkum mongko hukumono bainan nas ing antarane menungso bil haqqi kanthi hak. Tidaklah manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah agar menghukumi dengan cara yang benar. Walalana aja sampai tatabi ngetut bureni sapa sliramu al hawa ing hawa nafsu. Jangan kau ikuti hawa nafsu. Nah, ya demikian. Fayudillaka sehingga ne bakal nyasarake ing sliramu an saking sabilillah dalane Allah. Innalladzina sak temene wong akeh yadilluna sing padha sasar sapa wong akeh an sabilillah saking dalane Allah lahum kanggene wong akeh iku adzabun adzab syadidun sing pedih bima kelawan sebab nasu nggone lali yaumal hisab ing dina kiamat. Disebut hari kiamat yaumal hisab karena di hari kiamat tersebutlah Allah Ta'ala menegakkan hisab dan perhitungan amal hamba nantinya. Ayat ingkang nomor 21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala lamma arikalane zakara nyebutaken ta'ala Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala sudah menyebutkan annahu sak temene Allah Ta'ala iku ati wus paring nabiyahu ing nabinipun Dawuda Nabiullah Dawud al-fasla fil khitab, nggih, kemampuan untuk meleraikan fil khitab ing dalam pembicaraanipun, meleraikan di antara mereka-mereka yang berselisih. Yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, makna
Faslal khitab adalah bayyinah alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Pengadu harus mendatangkan barang bukti. Kalau seandainya pengadu tidak mampu mendatangkan barang bukti, maka yang teradu cukup bersumpah agar dia bebas dari tuduhan tersebut. Nah, wa kana lan ono sapa Nabiullah Daud alaihissalam ma'rufan bidzalik, ma'rufan kasur kondang bidzalika kanthi menika. Enek masalah apa wae yang Daud selesai. Pasti ada titik temu. Pasti ada jalan kompromi. Pasti ada keadilan. Ya. Maksudan wis dadi jujukan. Qasada yaksidu maksudan. Jadi tidak ada orang berselisih kecuali jujuke teng sinten? Nabiullah Daud alaihissalam. Bab Allah Ta'ala sampun paring nggih faslal khitab, kemampuan mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Kemampuan memutuskan ya masalah yang diperselisihkan oleh mereka-mereka yang berselisih. Kita teruskan. Zakara Allah Ta'ala ing ayat menika nyebutaken naba'a ceritane khosmaini, wong loro sing sedang berselisih. Ikhtasama kekalihipun berselisih indahu ning ngarsane Nabi Daud alaihissalam. Fi qadiyatin ing dalam sawijine keadaan, ing dalam sawijine perkara ja'alahumullah sing Allah Ta'ala ndadosaken tiyang kala wau kekalih fitnatan li Dauda, ujian kangge Nabi Daud. Wa mau'izatan lan Allah Ta'ala ndadosaken sebagai pepeling ya li kholalin krana anane kesalahan irtakabahu sing dilakoni Nabi Daud. Terus Nabi Daud itu melakukan sebuah kesalahan. Lalu Allah Ta'ala hadirkan dua orang yang berselisih ini. Maksud Allah menghadirkannya adalah mengingatkan Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi wong niku kadang dilingne ora dilingne tok ngok. Ning dilingne carane ada seorang yang datang bertanya kepadanya tentang satu masalah. Akhirnya walah. Setelah ia putuskan, lah kok podo karo masalahku. Begitu dan seterusnya. Ya. Jadi itulah maksud Allah Ta'ala menghadirkan dua orang yang berselisih tersebut kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Nah. Fataba mongko taubat sapa Nabiullah Daud alaihissalam Allah ing Allah alaihi. Nah. Fataba mongko paring tobat sapa Allahu Allah alaihi ngatasé Nabiullah Daud. Wa ghafara lahu lan Allah Ta'ala ngapura kangge Nabiullah Daud alaihissalam. Taubat Allah Ta'ala kangge Nabi Daud alaihissalam. Taubat Allah Ta'ala kangge kaulane ada dua macam. Pertama, taufik Allah Ta'ala sehingga hamba bisa bertobat kepada Allah. Demi Allah, kawula niki sedaya kawula walaupun dinasihati 1000 nabi, walaupun dijelasne 1000 dai, sampai cangkeme muntuk, sampai entek ilere, lek Allah Ta'ala mboten paring taufik panggah atos, panggah ora tedas. Ning lek Allah Ta'ala paring taufik kanggene kawulane dieling nih titik ngoten mawon gawe isyarat semrintil enggal bertobat dumateng Allah Ta'ala. Menikalah pentingipun sedaya kita nyenyuwun dumateng Allah Ta'ala dipun paringi taubat. Sedaya kita ari kalane sabibaripun wudu disyariatne nyuwun apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. Sebab nopo? Sebab awake dhewe mboten mungkin saged taubat kejaba Allah taala paring taufik. Supados kita bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik saking Allah, atos awake dhewe niki. Nggih. Wallahu taala alam. Enek dalil sing diwaca, pikirane panggah wong liya. Jare sapa? Jare wong liya. Iki dalil iki tentang paijo, tentang katemo, tentang katiran. Padahal jelas-jelas kuwi cocok karo masalah dheweke. Niki lah leti yang niku mboten dipun paringi taufik dening Allah taala supados bertaubat. Sing nomor kalih nggih wau taubat saking Allah rupane pertama Allah taala paring taufik sehingga nih kawula saged bertobat. Nomor kalih taubat maknanipun Allah taala nampi taubat kawula wau saking kawulane. Allah taala yang menerima taubat tersebut. Dan Allah Ta'ala yang mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Fataba Allahu mongko paring tobat sapa Allah Ta'ala ing alaihi ngatasi Daud. Wa ghafara lan ngapura sapa Allah Ta'ala lahu kangge Nabi Daud. Wa qayyada lan Allah Ta'ala ya nguasaaken lahu kangge Nabiullah Daud hadhil kisah menika. Faqala mongko Allah Ta'ala dawuh li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dumandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal ataka nabaul khosmi he Muhammad apa wis teko yang sampean critane nggih wong sing bebantah fa innahu mongko sak temene kisah iku mau iku nabaun merupakan kisah ajibun sing mentakjubkan. Niku mboten namung sekedar dongeng dipaidi ora bakal mengeng. Mboten. Mboten namung sekedar cerita ditukne makcrit didum cek rata mboten. Tapi adalah kisah yang penuh dengan inspirasi. Kisah yang dengannya Allah Ta'ala gugah nabinya, rasulnya Daud alaihi salam. Nggih. Mekaten. Il arikalane tasawwaru padha mencolot ala ing atase Daud Nabi Daud al mihrab ing mihrabipun ai maksudipun mahallu ibadatihi tempat ibadah mihrab tempat tinggi kangge ibadah lan perlu dipun wuningani mekatenlah sedaya umat sakderenge umat Islam sakderenge umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak temeni umat rumiyin ora oleh kok ngibadah sak nggen-nggen ndak oleh. Ngibadah kudu sampai tempat ngibadah sing jenenge mihrab. Allah Ta'ala ngistimewaaken kangge umat Muhammad SAW kanthi 5 perkara. Termasuk diantaranipun waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nggih, dijadikan bagiku al-ardu bumi masjidan tempat sujud. Walaupun yang tengah kedoan, walaupun yang jerone alas, walaupun yang jero tengah segara, walaupun yang ora-ora ombone sepiro, jenenge ora-ora ya ombo, sak pendeleng. Lek mulih teko omah teol padahal ninggal penggayan jajal. Sawahe sak pendeleng ra patek ketok. Wayah panen dadak mulih jamaah teko ngomah wis komat adus balik ning masjid wis bar balik ning sawah wis lempoh sikile jajal rahmatipun Allah Ta'ala ndadosaken salat niku ora kudu ning masjid ning dawuh Rasulullah SAW ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya kono beber terpal sadurunge tinggi geblok. Azan, qomat, salat. Iki katemoy piye to suara ning kedoan. Lho, Nabi ndawuhne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jajal saiki sampean pikir. Allah toh
dadak mulih dadak balik neh. Apa meneh iki golek randang dilusi kudanan. Dadi gawe rahmat Allah Ta'ala kangge umat menika, Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keringanan. Di mana Allah Ta'ala jadikan masjid adalah bumi sebagai masjid. Masjid itu apa tuh? Tempat sujud. Wa tahura, apa itu tahura? Alat untuk bersuci. Lah ora nek banyu piye Kang? Lah kono tembok ya gak apa-apa, lemah ya gak apa-apa. Tinggi tayam. Ya? Kenapa demikian? Karena satu yang harus diketahui bahwa sholat itu yang terbesarnya adalah penjagaan kepada waktu. Apa makna penjagaan kepada waktu? Ketika masuk waktu sholat, jangan sampai Anda keluar dari waktu sholat kecuali Anda sudah melaksanakan sholat. Allah Ta'ala dawuh, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata sak temene salat kanat ono utawi salat iku alal mukminin, kewajiban kangge kaum mukminin mauquta sing wis ditentokne wektune. Bahkan apabila kondisinya demikian, boleh kadang-kadang menjamak, ngeblok, ngerit, mari ditata salat berjamaah, dikosor apa dijamak pisan aja dikosor ora safar kok. Dijamak pisan, mari ngono ngeblok. Ngertos ngeblok nggih? Wong kene ngerti ngeblok ora? Ngerek. Ngerontok nih pari. Begitu dan seterusnya. Tukang tebang ya ngono. Nggih. Tahu abang blas. Biasanya sawah tebu niku ombo nggih. Dawa. Lek dadak mulih kayak modele kayak kumus-kumus rada kaya wedhus ambune apa pantes. Ya. Apabila ia di tempat kerja tidak mengapa salat demikian. Karena yang penting adalah suci, tidak harus bersih. Tidak harus ganteng, gondeng kayak Kang Andi ora harus. Ya, wong nyambut gawe ya, sak wajare wong nyambut gawe kaya ngono. Harus mandi tidak harus mandi. Karena para sahabat ketika mereka berperang, dalam kondisi berperang, wong perang kira-kira enek keringete ora? Lek keringetan kira-kira ambune pating klenyit ora? Ada enggak kalimat harus mandi? Enggak ada kalimat harus mandi. Mandi itu adalah ketika iya janabah baru wajib mandi. Nyuwun sewu, aku neng Madinah mandi lek radine semua ora adus aku. Ning aja diterokne neng kene lho nggih. Wah neng kono radine semua ora adus aku. Budal kuliah ya ora adus. Kabeh mahasiswa ngono. Takonono ustaz-ustaz dadi ustaz ke. Ustaz, kowe ndak nyuke jare Pak Anwar lek neng Madinah kok bodho adus lek kuliah. Wong dosene ya ora adus apa meneh? Muridnya. Ya. Mandi tidak harus. Jadi tidak ada alasan aku dadi tukang tebang kok Kang. Lek aku salat piye? Aku dadak mulih. Sementara treke ton. Lek tak tinggal salat treke balik apa arep tak pikuli ning pabrik. Ora ta mesine. Namanya kerjasama itu harus. Sehingga kita ulang lagi bahwa boleh ia melaksanakan sholat ning ndi ning tengah kedoan ora adus tak ya ora apa-apa. Bahkan kalau perlu ketika momennya serempengan lek nyambut gawe ngertos serempengan nggih. Borongan lek serempengan ndak apa-apa dijamak. Wallahu taala alam. Ya, itulah Islam dan kemudahannya. Dan tidak harus pulang ke masjid. Tidak harus yang tengah kedoan. Sebab doh lor, doh kidul, doh etan, doh kulon. Allah Ta'ala ndawuhaken, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharajin." Wa ma lan ora ja'alan dadekake. Alaikum ing ngatasi sliramu kabeh fid dini ing agamane min kharajin saking kesulitan. Ning maaf, kalimat itu jangan sampai nanti dijadikan dalih. Jadi ini yang tengah kedoaan apa-apa. Dik salat ning kamar sentong tengah yuk. Ya tak khawatiri iki digoceli diukemi diadai kresek. Dikempit ngalor ngidul ngitan ngulon ora usah jamaah ning masjid nyapa. Jare Mbah Anwar ra apa-apa ning tengah kedoaan. Ning tengah kedoane ra apa-apa ning sentong tengah karo mbok nom. Luwih pantes neh. Maka ini salah.
Adapun Anda ketika bertempat dan tidak ada uzur, maka harus berangkat ke masjid ketika mendengar azan. Wallahu taala a'lam. Masjid niku walaupun adoh, lek atine cedhek panggah teko mboten? Teko mboten? Ya, jarak itu hanya angka. Bagi mereka yang hatinya dekat dengan masjid, angka itu sangat mudah mereka politisi. Oh angka, KPU iso gaya angka, apa meneh? Kamu menuju masjid sangat mudah. Begitu dan seterusnya. Tapi sebaliknya juga sebaliknya. Hati itu apabila jauh dari masjid, walau mepet-pet karo masjid, paling ora ketok menungsane. Nyapa wis biasa jamaah ning kono. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Sebuah kisah yang saya ingin sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya cari dulu hadis itu. Nah, nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. An Abil Mungdir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala, kana rajulun, ada seseorang, la a'lamu, yang aku tidak pernah tahu, ahadan, ada seseorang atau rajulan, seseorang, abada minal masjid minhu, yang rumahnya lebih jauh dari masjid darinya. Jadi ada sahabat Rasulullah sing omahe paling adoh. Enggak ada yang lebih jauh rumahnya ke masjid daripada dia yang bersangkutan. Wa kana, ning dengarkan tentang sifat orang tersebut. Wa kana, dan ada, la tuhtituhu, tidak pernah luput hu dia salatun, satu salat pun. Omahe adoh dhewe ndak pernah telat. Awake dhewe omahe pet masjid, tekane ngenteni salame imam. Nyapa? Ra trimo dadi makmum, pengen dadi imam masbuk. La haula wala quwata illa billah. Kita ulang, orang ini rumahnya paling jauh, orang ini nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Itulah para sahabat. Mereka adalah ulama dengan bimbingan Rasulullah, tapi tidak hanya sekedar ulama, tapi mereka juga amilun, yang mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Karena mereka tidak pernah mengenal ilmu tanpa amal, para sahabat. Ya, ketika mereka mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah, besarnya pahala sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, ancaman mereka yang tidak hadir sholat berjamaah, tidak ada seorang sahabat pun yang ketinggalan dari masjid untuk berjamaah. Bahkan mereka yakin, seyakin-yakinnya, dan bisa memastikan tidak ada seorang pun yang terlambat dari sholat berjamaah dan tidak hadir sholat berjamaah kecuali dia ada orang munafik, ma'lumun nifaq, genah-genah munafiki. Kita ulang, kita teruskan. Bercerita tentang orang tersebut, bagaimana dia? Rumahnya paling jauh. Bersama itu apa? Enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Faqila, mongko dinasihati lahu kangge piyambake. Au utawa qultu lahu, aku yang mengatakan kepadanya. Ada kalanya Ubay bin Ka'ab yang menasihati, memberikan arahan, atau yang lain yang mengatakan demikian. Ya, lau sekiranya istaraitan, jenengan tumbas khimaron, khimar, tarkabuhu, sing jenengan tunggangi, fidzulumai, ing dalam kondisi kegelapan. Kangkang bae tuku khimar ngono, tunggang-tunggangi. Pemusa iki kira-kira ya, Kangkang tuku motor-motor mati ngono lho, digone masjid ae. Ya, mati niku maksudnya ora kok mati montore, nyurung ora, mati surate. Butuhane masjid tok lho. Nah, ya. Wa fir ramdha, lan ari kalane dalam posisi yang panas ramdha. Faqala, maka dia katakan,
Maya suruni, tidaklah membuatku bahagia dan gembira. Anna mangzili, bahwasanya rumahku ila jambil masjid, di samping masjid. Bener, matur suwun Kang ya, sampean memberi arahan saya membeli kendaraan. Demi Allah Kang, umpama omahku ki mepet masjid, aku ya ora patek seneng. Nggih. Ini saat sesungguhnya aku uridu, aku menghendaki ayuk tabali, ditulis untukku. Mamsyaya, perjalananku, ilal masjidi, ke masjid, warujui, dan kepulanganku, ya, idza raja'tu ila ahli, ketika aku pulang ke rumahku. Ya, kenapa saya tidak mau beli himar? Karena saya ingin langkah-langkah saya ini dihitung oleh Allah Ta'ala. Baik langkahku menuju masjid atau langkahku pulang ke rumah. Ya. Lo umpama main pempet masjid, langkahi titik napa akeh? Heleh patang janggah teko ngene. Nek lo omahe 100 meter jajal. Sak langkah nu kira-kira setengah meter. Umpama rodok digawe cekak ya 30 cm. Berarti sak meter telung langkah. 100 meter dari 300, luar biasa. Lah mulai ya 300, 600, lumayan. Ya, demikian. Faqala Rasulullah SAW, jeung Nabi dawuh, qad sungguh jamaah, Allah ngumpulkan, Allah laka untukmu dzalika kullahu, semua itu. Artinya perjalananmu ke masjid untuk sholat berjamaah adalah merupakan wasilah kepada ibadah. Wasilah kepada ibadah nilainya sama dengan ibadah. Pulangmu dari masjid ke rumah adalah mutammimat, penyempurna. Penyempurna sama dengan ibadah, sama dengan wasilah. Jadi seorang tercatat, ia sejak keluar dari rumahnya sampai dia kembali pulang ke rumahnya apabila tujuannya menghadiri masjid untuk sholat berjamaah. Demikian juga para penuntut ilmu, sejak mereka keluar dari rumahnya sehingga ia kembali ke rumahnya tercatat seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, inilah keutamaan Allah Ta'ala. Dengan amal yang sedikit, Allah Ta'ala kembangkan dia, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya, karena Allah Ta'ala di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Baik, kita teruskan. Nah, jadi kita ulang lagi, mihrab adalah tempat khusus untuk ibadah. Dan ini beri faedah kepada kita tadi, bahwa umat sebelum umat Muhammad tidak boleh beribadah kecuali di mana? Tempat ibadah mereka masing-masing. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala istimewakan umat ini dengan 5 keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah bumi dan hamparannya semuanya dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah dan tohur, alat untuk bersuci. Sehingga dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Karena semua hamparan bumi adalah masjid, semua bumi adalah alat untuk bersuci ketika tidak didapati air. Kita teruskan. Ai maksudipun mahallu ibadatihi, mihrab mahallu ibadatihi, tempat ibadah Nabiullah Daud alaihissalam. Min ghairi iznin, tanpa izin. Walalan boten istidzanin, jaluk izin. Sementara tempat ibadahnya adalah tempat ibadah privasi. Ya. Walam yadkhulu alaihi ma'al bab, walam lan boten yadkhulu mlebet alaihi ngatasi Daud ma'al bab, metu lawang. Ora izin ra masalah, ning liwate lawang. Lha iki ora liwat cendhela.
lewat kap dhuwur, ujug-ujug mancungul. Nah, falidzalika mongko menika lamma akhiri kalane dakhalu mlebu ale ngatasé Daud bihadhihi surati kanthi cara lan model ngeten iki wau. Modele wau napa? Ora liwat lawang. Modele napa? Ora izin. Nggih. Modele napa? Mencolot lewat pager. Lewat cendela. Fazia kaget sapa Daud minhum saking tiang-tiang kala wau wa khafalan wedi. Faqalu mongko matur sapa Khosman lamma arikalan lahu dumateng Nabi Daud nahnu utawi kita iku khosmani wong sing berselisih. Fala mongko aja takhaf sampean khawatir. Bahwa wis lacut, wis melanggar. Ba'duna sebagian kita ala ing atase ba'din sebagian lian. Bidzulmi, bagaimana pelanggarannya? Bidzulmi kanthi kezaliman. Fahkum, mugi panjenengan ngukumi bainana antarane kita bil haqqi bil adli kanthi seadil-adilnya. Itulah memang fungsi dari peradilan adalah mengembalikan mereka-mereka yang lemah akan haknya dan mengambil dari mereka-mereka yang kuat hal yang bukan merupakan haknya. Walalan aja sampai tamil jenengan condong ma'a ing atase ahadina salah siji saking kita. Walalan pun sampai tustit jenengan nyimpang wahdina lan mugi panjenengan bimbing ing kita ila sawai as-sirat dumateng dalan ingkang lurus. Wal maksud lan maksud min hadza saking menika sedaya annal khosma ini sak temene wong sing berseteru niku wau teradu dan pengadu nggih. Qad yakti temen urifa den ngerteni anna qasdahuma tujuane wong loro iku al-haq. Mboten enten liya kejaba kebenaran. Mereka tidak ingin kecuali kebenaran. Al-wadih as-sirf sing genah-genah. Jadi di sana ada kebenaran yang remang-remang. Di sana ada kebenaran yang jelas terang benderang. Wa idza lanari kalane kana ana zalika kang mangkono iku mau fasaya kusani monggo bakal ngisahaken sapa kekarone alai ngatasi Daud nabaahuma kisah wong loro niku mau bil haqqi kanthi sak benere. Jadi mereka itu datang tujuannya bunder seser cengkir. Apa ini cengkir? Kencenging pikir. Madep mantep karep nampa apa anane sing dadi putusane Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud itu kesuwur kondang. Apapun masalah kalau dibawa kepada Nabi Daud, maka Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi Daud apa? Faslal khitab. Yang dengannya semua orang-orang yang memiliki hak akan dikembalikan haknya. Yang dengannya apabila ada kezaliman akan di-cut kezaliman tersebut. Sehingga tidak berlanjut dan berembet kepada sesuatu yang lebih besar. Begitu dan seterusnya. Dan karena Nabiullah Daud alaihissalam sebagai jujukan. Dan mereka berdua sudah jelas maksud dan tujuannya. Kalau begitu pasti dong mereka ketika mereka mengutarakan dengan sejujurnya. Dalam bahasa lain tanpa ada yang disembunyikan, dalam bahasa lain tanpa tedeng aling-aling. Nggak ada sing dilinglingi. Sehingga mereka akan mengkisahkan kisah mereka dengan sejujurnya. Demikian. Naba'ahuma bil haq, pasti mereka berdua akan menceritakan dumateng Nabi Daud kanthi sak benere.
Falam yashma'iz Nabiullah Dawud min wa'dhihi ma lahu. Falam yashma'iz mongko mboten mamang, mboten ragu sapa Nabiullah Dawud alaihi salam min wa'dhihima paring nasihat dumateng kekarone lahu kangge Nabi Daud. Artinya enggak akan berat bagi Nabi Daud untuk menyampaikan. Kenapa? Karena mereka berdua sejujurnya mencari hak. Dan mereka berdua menceritakan perihal mereka secara hak. Nah, walam yu'annibhuma, mulane Nabi Daud boten getak dumateng kekalihipun. Dan inilah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Tidak boleh seorang hakim itu getak kepada siapa? Kepada siapa? Baik teradu ataupun yang atau pengadu. Hakim itu harus adil. Umpama nyawang kepada pengadu rodok mesem, maka nyawang kepada teradu juga kudu mesem. Volume kepada pengadu 5, volume kepada teradu juga harus 5. Tidak boleh melebihkan salah satu dari keduanya atas yang lain, walau hanya sekedar mimik, ora kok mimik banyu lho nggih. Walau sekedar suara. Harus adil. Ya, demikian. Faqala mongko matur sapa ahaduhuma salah siji saking kekalihipun. Inna hadza akhi. Inna sak temene hadza menika iku akhi sederek kula. Faqala ahaduhuma, faqala mongko matur sapa ahaduhuma salah siji saking tiyang kala wau. Inna hadza akhi. Niki lho dulur kula. Nasun merupakan teks ala al-ukhuwah atas adanya persaudaraan. Kalimat inna hadza akhi, sedulur kula niki. Teks akan adanya persaudaraan. Fiddin mbuh niku ing dalam agama, au utawa fin nasabi mbuh niku ing dalam nasab, au utawa fis sadaqah ing dalam pertemanan. Wong niku lek kanca plek. Mok pleke nemen. Wis to ngalor awor, ngidul awor, gledakan ning musala awor, jogrokan ning cangkruan awor. Kalau dulur. Jadi dulur niku enten telu nggih jenise. Siji dulur krana agama, mudah-mudahan kita demikian. Yang kedua dulur karena nasab. Semuanya kalah dengan persaudaraan keagamaan. Kemudian yang ketiga, persaudaraan karena kepentingan. Podo ngluyurane, podo tukang tebange, podo tukang ngarit, itu kan konco, saudara tukang ngarit, saudara senasib dan seterusnya. Jadi kalimat inna hadza akhi, kalimat akhi enggak disebutkan di situ. Akhi dalam akhi apa maksudnya? Ya, agar mencakup semua jenis persaudaraan. Mbuh niku nasab, mbuh niku krana agama, mbuh niku karena kepentingan. Liktidaiha, sebab kandungan kalimat akhi adamil baghi, ora anane kelacutan. Jadi siapapun yang itu adalah saudara tidak mungkin bertindak dan berlaku lacut zalim kepada saudaranya. Wis to, dulur niku walaupun cilikane tukaran, nek wis gedhe wis beneh-beneh. Ngene mboten? Kejaba lek ora patek beneh akhirnya rebutan berkat nggih. Ya. Selagi mereka adalah saudara, maka bagaimanapun akan dibela. Selagi dia adalah saudara, wajarnya adalah kalimat saudara itu mengandung makna tidak mungkin berbuat zalim kepadanya karena dia adalah saudara. Ya, persaudaraan itu menjadikan rasa sakitnya kita rasakan. Ya, persaudaraan itu menjadikan sedihnya kita rasakan. Demikianlah saudara. Kalau belum, berarti ya bukanlah engkau pantas mengatakan engkau adalah saudaranya. Karena belum bisa merasakan apa yang dia rasakan.
Ingat sabda Rasulullah SAW, ya, min la yajid halawatal iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan mungkin mendapatkan nikmatnya iman kecuali ketika ia mampu merasakan atau menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti ia inginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kita teruskan. Wa anna baghiyahu lan sak temene kelacutane, pelanggaranipun as-sadir minhu ingkang muncul saking piyambake iku a'zamu luweh min ghairihi saking kelacutan sing muncul dari orang lain. Semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita, semua orang yang memiliki hak untuk kita bekteni, kalau kita berbuat zalim, dosanya itu lebih besar. Makanya tetangga betapa besar haknya. Kenapa? Karena hak tetangga adalah dimuliakan. Berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar. Bukan berarti berzina dengan orang tua adoh ora apa-apa. Keliru sampean. Di antara dosa besar yang sangat besar adalah antuzania bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Karena tetangga itu seperti sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Mereka yang harusnya dimuliakan kok dizalimi sampai pada titik istrinya dizinai, besarlah ia dosanya. Ya, karena semua perzinaan itu di samping satu melanggar hak Allah. Kenapa? Allah yang mengharamkan zina. Yang dua juga melanggar semua yang memiliki keterkaitan dengan wanita yang dizina itu. Berzina dengan gadis, dosanya tak seberat berzina dengan orang yang bersuami. Ingat, jangan sampai ada kalimat oleh ngono zina karo gadis ya. Diharamkan oleh Allah, tapi dosanya tak seberat zina dengan wanita yang bersuami. Kenapa? Karena dia ada hak suaminya. Karena dia ada hak anaknya. Karena dia ada hak mertuanya. Ya. Demikian. Sehingga hak yang ia langgar dengan ketika ia berzina dengan wanita yang sudah bersuami adalah banyak. Apalagi apabila berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena berbuat jelek kepada orang yang harusnya dia berbuat baik kepadanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Orang yang harusnya dimuliakan, kok dia berbuat jelek kepadanya sampai berzina, dosanya lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Ya, demikian. Jadi siapapun yang memiliki hak kebaikan dari kita, maka berbuat zalim kepadanya, dosanya lebih besar daripada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, lahu kanggene piyambake tis'un wa tis'una na'jah 99 wedhus babon ai zaujah maksudipun istri. Wa dzalika khairun katsirun, dan itu adalah sangat bagus. Duwe bojo 99 berapa itu, Kang? Loro wis apik jare Mas Andi. Ngejari Anwar barang. Sing ora apik lek urung dibojo gitu. Mulane sing urung dibojo, ya mbok menawa ning kene teko jodone.
Rasulullah SAW dawuhaken, sejelek-jelek matinya orang mukmin adalah apabila mati dalam keadaan sendiri. Maksud sendiri itu bagaimana? Siji mungkin urung rapi. Loro ya wis tahu rapi, wis tahu Kang. Nek bubar neng dalan. Seharusnya bubar neng dalan orang dadekne keok dan takut, justru akan memiliki kapasitas yang lebih untuk mempersiapkan diri pada keluarga yang selanjutnya seandainya itu harus terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tak menamai tolak sebagai kegagalan dalam berkeluarga. Itu salah. Justru tolak adalah merupakan solusi tertepat. Karenanya Allah bagi mereka yang harus adanya tolak tersebut. Tolak adalah merupakan obat. Karena kadang orang tidak terdewasakan kecuali dengan adanya tolak. Sehingga tolak itu berlapis. 1, 2. Masih boleh rujuk. Kalau sudah 3 kali berarti sudah tidak mungkin lah untuk bersama. Orang itu cukup peringatan 2 kali saja, yang ketiga harus berpisah. Ya, tidak boleh kembali kecuali apabila sudah menikah dengan suami lain. Ya, saya katakan tolak bukan merupakan kegagalan dalam berkeluarga, karena Allah Ta'ala jamin bagi mereka yang tolak akan dicukupi dari karunia Allah. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau terpaksa harus berpisah, yughni, Allah Ta'ala bakal kasih kecukupan kullan bagi masing-masing min sa'ati dari keluasannya. Siapa yang jamin? Allah. Saya katakan bukan kegagalan karena dia adalah syariat Allah. Tidak ada syariat Allah Ta'ala produk gagal. Sebagaimana nikah adalah syariat Allah, tolak juga merupakan syariat Allah. Ketika masing-masingnya diaplikasikan pada posisinya, tepat guna tepat sasaran, maka itu adalah merupakan kebaikan. Sehingga memberikan edukasi adalah merupakan seharusnya. Masing-masing mengetahui hak suami bagi istri, masing-masing mengetahui hak istri bagi seorang suami. Karena masing-masing memiliki hak yang setimpal sesuai dengan kewajibannya. Kita teruskan. Ya. Wadzalika khairun katsir. Memiliki 99 banyak. Dan ini memberi faedah kepada kita. Inilah bedanya umat Muhammad dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu tidak dibatasi. Mau nikah berapa? Jandin duwe-duwite kuat boyoke monggo. Le, ya napa sampeyan iki? Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibatasi. Dibatasi pada hitungan dan bilangan 4 saja. Ya. Itu pun disyaratkan dengan syarat adil. Karena wanita bukan hanya sekedar pelampiasan nafsu. Tapi wanita adalah merupakan mitra yang main goalnya adalah ridho Allah SWT dan surganya nantinya. Sehingga ia adalah masuk dalam tim dengannya untuk mencetak generasi-generasi yang akan membersamai di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mega proyek dan tujuan dari pernikahan itu. Ya, demikian. Yujibu alaihi al-qanaah, kudune wis duwe 99. Kudune qanaah. Qanaah niku napa? Cukup. Rumangsa cukup. Bima kelawan menapa atahullah sing Allah Ta'ala paring dumateng piyambake. Waliyalan kula niki yo gadah. Ning nak jadun wahidah namung setunggal. Fatama'a piyambake tamak fiha ing dalem sing dadi gadahan kula. Faqala mongko piyambake ngucap akfilniha. Ai maksudipun dak hali jarno wehno aku ae lho. Cek aku genep 100. Nah aku kowe gak usah duwe.
Wa khalliha fi kafalati, wa khalliha lancarno dheweke fi kafalati dadi rengkuanku. Wa azani fil khitab ay maksudipun ghalabani, ngalahne aku fi alqauli ing dalem ucapan. Kula niki diengkel kalah. Falam yazal bi hatta adrakaha au kada. Falam yazal ora pegot-pegote bi dheweke ngengkel ning aku hatta sehingga nih adrakaha dheweke gayuh bojoku au utawa kada bojoku meh uwal meh cepot mak cepling. Karena maaf, jangan dikira orang yang memiliki lebih dari satu tidak diminati. Kadang sebaliknya loh Mas Andi. Saya ulang, jangan dikira orang yang memiliki lebih dari satu tidak diminati. Jarang, kadang malah sebaliknya. Dan itu kenyataan. Ya. Karena tumak ninah itu kembali kepada masing-masing. Kenyamanan itu kembali kepada masing-masing. Sehingga karena dia pinter untuk berkilah, pinter untuk bicara, saya tidak bisa. Istriku hampir lepas kepadanya atau memang sudah benar-benar lepas. Ada dua kemungkinan. Faqala mongko dawuh sapa Dawud, Nabiullah Dawud alaihissalam, lamma arikalane sami'a kalamahuma, sampun midhangetaken ucapan lamma arikalane sami'a midhangetaken kalamahu ucapanipun piyambake. Wa minal ma'lum lan sesuatu sing wis den ngerteni minasia kesabiq dari alur pembicaraan mereka berdua min kalamihima dari ucapan mereka berdua anna hadza huwal waqi' menika sing terjadi. Kenapa? Mereka datang bersamaan kepada Daud. Mereka bulat tekadnya ingin diputuskan dengan cara hak. Kalau tekad bulat mereka sama, berarti kira-kira apa yang mereka ceritakan? Sebenarnya atau tidak? Pasti yang mereka ceritakan sebenarnya. Sehingga apa yang diungkapkan, itulah yang terjadi. Tidak ada manipulasi data. Ya, demikian. Falihada karena menika lam yahtaj mboten membetahaken an yatakallamal akhar, yang lain bicara. Maaf ya, dalam ilmu peradilan sebenarnya seorang hakim itu tidak boleh memutusi setelah mendengar dari pengadu kecuali mendengar dahulu dari teradu. Sebenarnya. Tapi kondisi orang berdua ini lain. Lainnya apa? Dua-duanya tekadnya sudah bulat bahwa mereka ingin diputuskan dengan cara hak dan mereka sudah pasrah ngalah kepada Nabiullah Daud alaihissalam, sehingga dipastikan apabila salah satu dari kedua bicara itulah kalau kenyataan perlu mendengar dari yang lain apa enggak? Ya enggak perlu. Ya, kenapa? Apa yang diucapkan salah satu dari kedua itulah kenyataan. Kalau sudah nyata, tidak ada manipulasi data, apalagi yang lain mendengarkan di sampingnya. Seandainya tidak sesuai, pasti akan menyanggah. Tidak ada sanggahan. Dan mereka datang berdua dengan tumak ninah. Ya. Kita teruskan. Falihada krono menika lam yahtaj mboten betahaken an yatakallamal akhar, yang lain bicara. Sehingga dalam ayat ini tidak disebutkan Nabi Daud bertanya kepada rivalnya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan Nabi Daud bertanya kepada teradu. Ya. Fala wajha, mongko ndak ene alasan lil i'tirad bantah biqaulil qail kanthi ucapan
lima hakama Dawud. Limanya apa? Hakama kok ngukumi Dawud qabla an yasma'a sadurunge ngrungokne kalamal khasmil akhar, ucapan rivalnya. Jadi jelas mereka berdua datang dengan kerelaan. Mereka berdua tujuannya sama, mencari hukum yang sebenar-benarnya. Sudah sepakat, salah satu bicara, nggak perlu yang lain bicara. Kenapa? Apa yang mereka ucapkan adalah merupakan hak. Sejujurnya itulah yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Laqad zalamaka, dawuh Nabi Dawud alaihissalam, laqad zalamaka bisu'ali najatika ilani aji. Saudaramu telah berbuat zalim kepadamu. Wa hadhihi lan menikalah adatul khulata, kebiasaane wong sing bermitra. Wal qurana, kebiasaane wong sing berhubungan. Sehingga ada istilah bukan perpisahan yang ku sesali, tapi nyapa kok dadak bertemu. Kowe lek gak bertemu ya ora bakal tau terjadi kezaliman, Kang. Neng, karena pertemuan itu sudah tertulis, ya jalani saja hidup. Tidak usah disesali lah pertemuan itu. Tapi ambil pelajaran darinya. Ya, demikian. Jadi orang apabila bertemu, apabila bergaul, apabila berinteraksi atau berrelasi, pasti ada miss nantinya. Ya, pasti ada sesuatu nantinya. Dan itulah kebiasaannya. Faqal Nabi Dawud alaihissalam dawuh, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd. Wa inna lan sak temene katsiran kae minal khulata wong sing bermitra, berhubungan. Iku la yabghi yakti bakal berbuat lacut, berbuat zalim, ba'dhum sebagiane ala ba'din. Ingatasi sebagian liane. Liana sebab azulma jenenge kezaliman iku min sifatin nufus. Wis dadi gawane nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Menungso niku zaluman. Napa makna zaluman? Akeh zalime. Jahula, napa makna jahula? Akeh gobloke. Aku tilokne goblok. Ya wis akeh ra ngertine. Goblok karo ra ngerti bedane napa? Titik. Wong kadang tilokne ra ngerti ra apa-apa, lek tilokne goblok poh teko indel-indel lek nesu. Padahal padha antarane goblok karo ora ngerti. Sebab diarani goblok niku adamul idrok, ndak ngerti. Lek bahasa Arab lho nggih. Goblok niku napa? Adamul idrok. Al jahlu adamul idrok. Jenenge adamul idrok nu ndak ngerti. Lah iku jenenge al jahlu dalam bahasa Arab. Kita teruskan. Nah, innal illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kejaba wong sing iman lan amal saleh. Ning siji lho nggih, antara iman karo iman. Lek iman, aduh, mergo krana iman kezaliman yang akan terjadi. Ngimani barane wong liya. Iman lek gak tak singkirno, iman lek gak tak delikno. Iman lek tak entit, iman lek gak tak la haula wala quwata illa billah. Iman nek kesempatan mosok gak digunakno rek. Siji iman karo iman. Kita ulang. Illa kajaba alladzina amanu wong sing padha iman wa amilus sholihati lan amal saleh. Fa inna monggo sak temene ma'ahum. Ma menapa ma'ahum ing sartane wong-wong mau minal imani saking iman wal amali saleh amal saleh yamna'uhum menghalangi mereka min saking az-zulmi kezaliman. Kenapa orang iman itu tidak berbuat zalim? Karena keimanan mereka. Bayangkan Nabi SAW mengatakan tentang tetangga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bayangkan Nabi mengatakan tentang ucapan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw
liyasmut. Jajal. Lek iman benaran kira-kira berucap jelek apa enggak? Berucap jelek aja enggak, apalagi bertindak jelek. Sehingga Allah Ta'ala kecualikan bahwa kemitraan itu akan steril dari kezaliman bila syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Alladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Fa inna ma ma'ahum minal iman, keimanan yang bersama mereka, wala amalis saleh, dan amal saleh yamna'hum, menghalangi mereka minaz zulmi, saking berbuat kezaliman. Wa qalilun, lan sedikit banget, ma wong-wong mau hum. Jadi mereka itu sangat sedikit. Tapi bahagialah mereka yang sedikit. Ya. Kama qala ta'ala, kados dawuh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilun, lan tirik banget min saking ibadi kaulan ingsun asyakur, sing akeh syukure. Akeh-akeh ngresah. Akeh-akeh sambat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa dhanna ay hina hakama bainahuma, wa dhanna, nggih, dhanna, dzan niku di antara makna dzan adalah al-ilmu wal yakin. Allah Ta'ala dawuh, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zon yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yakin, al-ilm, dan itulah zonnya para nabi. Makanya ada istilah gini, dengarkan dengan baik istilahnya, zannul alim khairun min yakinil jahil. Zonnya seorang alim, apalagi nabi, itu lebih baik daripada yakinnya orang yang BODOH. Betul apa enggak? Wong bodoh, pah, yakin iki Kang, bener iki 100%. Melintu. Lah apa? Keyakinannya terbangun di atas kebodohan. Tapi lain dengan prediksinya seorang alim dalam ilmu tata ruang, ilmu bangunan, ilmu arsitek. Seperti Mbah Warto ini menyangka saja sudah bisa kira-kira mengira-kirakan iki ngene iki dhuwure sakmene, dawane sakmene, bebane sakmene, mulane balok gantong ini kuturu ukurane minimal. Ngoten Mbah Warto nggih. Itu namanya dzannul alim, prediksinya seorang alim. Karena prediksi ini dia terbangun di atas hitungan matematika yang sudah ia geluti. Ya, sehingga kita ulang, fadzanna Daud, dzan yang dimaksudkan di sini apa? Ilmu. Daud alaihissalam mengetahui annama fatanna. Ai maksudipun ikhtabarna, kita nguji hu ing Daud. Wa dabbarna, lan kita giring alai ngatasi Daud hadhil kisah menika liyatanabbaha, supaya Nabiullah Daud eling. Ingat, ada pepatah mengatakan begini, al-labibu takfihil isyarah. Al-labib, wong niku lek pinter, takfihi, cukup baginya, al-isyaratu isyarat. Mulane sampeyan wong lanang-lanang ini rabi-rabi karo sing pinter. Lah nyapa? Ngono wis paham. Pak iki pengen ngene. Leres Pak Tuh iki. Lah nyapa? Oh bojo lek pinter ngono iku. Ngono wis paham. Oke. Ora kok dadak ngomong-ngomongnya jek urung paham. Kuwi jenenge on kuwi. Aja dirapi lek bojo ngono kuwi. Isyarat saja paham. Nabiullah Daud alaihissalam. Kalau orang pintar aja cukup paham dengan isyarat, bagaimana dengan Nabi? Ya, adanya seorang yang bertanya, ia langsung sadar. Dan ini faedah kepada kita. Ya, Nabi itu mungkin berbuat salah, tapi tidak mungkin dibiarkan untuk tetap salah. Karena Nabi itu kaitannya dengan syariat. Ya, sehingga ketika salah akan diarahkan kepada yang benar.
Wallahu ta'ala a'lam. Fastaghfara rabbahu. Fastaghfara mongko nyuwun ngapura sapa Nabi Daud rabbahu ing Allah. 5 sebab menapa sadara minhu ingkang terjadi dumateng Nabi Daud. Wa kharalan nyungsep rakian dalam keadaan sujud ai sajidan sujud wa anab lillah kembali dumateng Allah bitaubatin nasuh kanthi taubat ingkang sejatonipun wal ibadati lan ibadah. Fa ghafarna mongko sun ngapura lahu kang Daud zalika perbuatane menika wa inna alladzi ingkang saudara minhu terjadi saking Nabi Daud wa akramahullah lan Allah mulia akan ing Nabi Daud bi anwa'il karamat kanthi berbagai karamah. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala wa inna lahu indana wa inna lan sak temene lahu kang Daud indana ing ngarsaning sun la zulfa ai maksudipun mangzilah aliyah kedudukan ingkang tinggi wa qurbah lan dekat minna saking kita. Itulah Nabi Allah Daud alaihissalam. Mereka adalah manusia yang terdekat dengan Allah. Mereka adalah manusia yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husna ma'ab ay marja. Sak bagus-bagus si ma'ab ay marja tempat kembali. Yaitu surga Allah azza wa jalla. Wa hadza dzambu, ini yang harus kita pahami. Dan ini harus kita garis bawahi. Dan ini harus kita dengarkan dengan baik-baik. Wa anna lan sa wa hadza lan utai iki azambu dosa alladzi sadara min Dawuda yang muncul dari Daud alaihi salam lam yadhkurullah Allah mboten nyebut nih li adami al hajati ila dzikri sebab ndak enek gunane barang niku Allah mboten nyebut nih enek gunane mboten lek enek gunane mungkin mboten Allah mboten nyebut nih ra mungkin Kang. Jadi dosa apa yang dilakukan Daud Allah enggak nyebutkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan. Fata'arud mongko golek-goleki lahu kangge dosane Daud ki apa ya? Iku mimba bitakalluf masuk dalam ranah takalluf ngebot-ngeboti awak. Wa inamal faidatu sing dadi faedai. Nggih, maka sahullah menapa ingkang Allah taala kisahaken alengan ing atase kita. Napa faedai? Min lutfihi bihi. Allah anggadai kelembutan bihi dumateng Nabi Daud. Dengan Allah mengingatkan, dengan tidak dibiarkan di atas kesesatan dan kesalahan. Ya. Dengan tidak diazab sebab apa yang ia lakukan. Wa taubatihi dan Allah memberi taubat kepada Nabi Daud. Wa inabatihi dan Nabi Daud kembali kepada Allah. Level Nabi Daud. Ya. Wa annahu lan sak temene irtafa'a mahalluhu Nabi Daud naik mahalluhu grade-nya. Fakana mongko ono sapa Nabi Daud ba'da taubati sakwise bertaubat iku ahsanu minhu luwih apik neh qablaha ketinimbang sakderenge taubat. Menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang telah berbuat maksiat lalu bertaubat itu mesti akan menjadi lebih baik dari sebelumnya? Urung mesti. Ya, gambaran orang yang bertobat kepada Allah itu seperti gambaran orang yang menuju Surabaya. Dari sini ya, misalkan dari sini, kemudian tujuannya Surabaya, finishnya Surabaya. Dan Surabaya ada surga Allah Ta'ala. Semua kita kembali kepada rumah kita semula, yaitu surga. Dan perjalanan kita ini adalah dunia itu sendiri. Dari perjalanan tersebut ada miniatur dari dunia yang kita alami. Sebagian ada yang langsung naik tol, wus, tanpa mampir di rest area. Dan itulah as-sabiqunas
sabiqun ulaikal muqarrabun. Mak wis ndak mumpar mampir. Sebagian neng Mojombang enek rest area, mampir sih yuk. Mari mampir geledak. Mari geledak enek bajing loncat. Tersandra dia, barangnya diring, diambil semuanya, dianya diborkol, mobilnya dirampas. Teko Surabaya nang mboten akhirnya. Mboten. Tinguk, nangis, guglu. Minta bantuan, mendapatkan bantuan. Saya ingin bertanya, apabila dia ini cerdas, kira-kira bar kecekel, bar tersandra, barangnya wis entek-entekan, terus ada modal lagi, dengan bertaubat itulah modal, power kembali kepadanya, 100% lagi. Kalau orang cerdas kira-kira gaspol, remdol, apa ya panggah enak-enak? Gaspol, remdol. Berarti setelah bertobat lebih baik daripada sebelum bertobat. Sing sitok budal neng neng Surabaya, ndak ada itu, ndak ada mampir rest area, ndak ada tersandra, tapi numpak alon-alon. Pokok kelakon. Itulah sing penting lakoni wajib. Amal sunnah ndak kudu dilakoni. Yang ini ndak, setelah tersandra, waktu menurutnya sangat mepet dan ia setelah kembali bertobat kepada Allah, powerful, gaspol, remdol, disawatnya lewat tol. Teko Surabaya karo sing alon-alon dhisik ndi? Dhisik dhek. Berarti taubat menjadikan dia lebih baik daripada sebelumnya. Tapi apabila setelah bertobat gleleng mampir rest area Mojokerto, tersandra lagi dengan dosa, kepincut karo bidadari sing la haula wala quwata illa billah, bidadari dunia. Sing lek kudanan dempule ilang. Sing lek medun beca roke kecantol ora karuan. Maka kita ulang lagi. Kemudian ia tersandra. Kira-kira dengan tadi yang alon-alon di sini. Jadi dia sing alon-alon. Dan apabila ia tetap menikmati taman yang indah di rest area, tersandra dengan berbagai hiburan di sana, makalah itulah orang-orang yang termasuk akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ulang, tidak semua orang yang bermaksiat kemudian bertaubat perkaranya lebih baik daripada sebelumnya. Akan lebih baik dari sebelumnya apabila ia memiliki statement baru dalam hidupnya sehingga ia akan memperbaiki diri dan membulatkan tekad dan mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu dari dosa dan kemaksiatan yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Adapun Nabi Daud dengan kisah ini, dengan Allah Ta'ala uji beliau dengan maksiat, dengan Allah Ta'ala ingatkan dia sehingga ia kembali kepada Allah dan bertobat, maka beliau setelah bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Ya Dawud, hai Nabi Dawud, inna sak temani kita ja'alnaka wis ndadekne ing sliramu khalifatan fil ard. Tunafidh sliramu melaksanakan fiha ing dunya al qadaya ad-dunyawiyah wad diniyah. Sedaya masalah dunya, sedaya masalah agama. Inilah khalifah dan fungsinya. Ya, tidak hanya sekedar ngurusi weteng lan telek, ekonomi enggak. Tapi agama adalah merupakan prioritas. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang apabila kami kuasakan atas mereka di bumi, mereka aqamus salah, melaksanakan salat, wa atawuz zakah, membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu dan seterusnya. Fahkum bainan nas bil haq.
Fahkum mongko hukumono bainan nas di antara manungsa bil hak kanthi sak benere. Ai maksudipun al adl kanthi sak adil adilipun. Wa hadalan menika la yatamakkanu minhu, ndak mungkin seorang menika menghukumi dengan kebenaran illa kejaba bi ilmin bil wajib. Dia tahu apa yang menjadi kewajiban. Wa ilmin bil waqi, dan dia tahu tentang kenyataan. Karena nggak mungkin seorang akan menghukumi kecuali dia tahu. Ada konsep mengatakan begini, coba perhatikan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Anda menghukumi sesuatu, menilai sesuatu, far'un adalah merupakan turunan an tasawwuri dari gambaran. Sehingga Anda nggak mungkin bisa menghukumi sesuatu kecuali Anda sudah melihatnya. Atau melihat yang sama dengannya. Atau mendengar informasi tentangnya. Dan itulah ilmu. Ya, jadi kita ulang, tidak mungkin seorang itu akan bisa menghukumi dengan benar kecuali satu, ia mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Dua, ia mentahu tentang kenyataannya. Yang ketiga, dan ini tidak boleh dihilangkan, wa qudratun ala tanfidhil haq, ia punya kemampuan untuk memutuskan al-haq. Seorang hakim yang tidak memiliki putuskan al-haq, karena hakim tersebut diintervensi oleh atasannya, kira-kira bisa nggak memutuskan dengan hak? Hakimnya tersandra, Kang. Zaman sekarang zaman tersandra. La haula wala quwata illa billah. Nggak bisa menghukum. Bahkan seorang hakim akan memaksakan diri untuk mentersangkakan mereka yang tidak tersangka. Atau hakim akan membebaskan dari status tersangka pada mereka yang benar-benar tersangka dan sudah memenuhi alat bukti. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tiga hal tersebut harus ada pada sebuah instansi hukum. Satu, tahu apa yang menjadi kewajibannya. Dua, mengetahui kenyataan. Karena hukum tidak mungkin kecuali sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh ada yang tertutup. Tidak boleh yang tersembunyi, dan itulah al-bayyinah. Karena ya Rasulullah mengatakan ketika ada seorang ingin bersaksi, ra'aita syams, engkau melihat matahari? Iya. Ala misliha fasyad. Seperti kau melihat matahari, harusnya engkau bersumpah begitu. Maknanya harus benar-benar melihat, mengetahui, mendengar kenyataan. Ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Wallahu ta'ala alam. Wa qudratun ala tanfidhil haq. Ini yang ketiga juga penting sekali. Dia tidak boleh tersandra. Dia harus independen. Ya, di mana al-haq adalah hal yang mereka junjung tinggi. Ya, mereka tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Bahkan nyuwun sewu, mereka tidak boleh diintervensi walaupun dengan sekedar perut yang ingin buang hajat. Nabi SAW bersabda, layak di qadhi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Kenapa? Sangat memungkinkan kemarahan itu akan mengintervensi dia dan mempengaruhi volume dan juga kualitas daripada hukum yang ia. Tidak boleh juga semua apa yang bisa mengganggu. Misalkan mau WC, nggak boleh dia memutuskan. Dok, kenapa? Saya mau ke WC dulu. Dok, kenapa? Saya mau ke toilet dulu. Kenapa? Nggak boleh dia memutuskan dalam keadaan suasana juga harus hening. Suasana harus nyaman. Apabila dia sumuk, sangat mungkin ia akan tergesa-gesa dalam menghukumi. Ya, jadi harus nyaman betul tempatnya. Harus nyaman kondisinya. Harus tenang si hakim. Begitu dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis sabda Rasulullah, layak tial qadhi wa huwa ghadban, ini darinya diambil semua yang bisa mengganggu pikiran seorang hakim, itu mengakibatkan tidak bolehnya seorang hakim untuk memutuskan hukuman. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fatamilu ma'adin, karena mengikuti hawa nafsu pasti akan condong kepada seseorang. Liqarabatin, buh niku mergo kerabat,
Aw sedaqatin utawa mergo kanca lan bolo. Aw mahabbatin utawa mergo krana tresno. Apa meneh dia adalah anaknya Kang Tresno. Aw utawa bughdin lil akhar, kebencian pada yang lain. Siapa yang dibenci maka ia direndahkan. Tidak boleh. Seorang hakim harus seorang yang steril, ya. Sehingga tidak boleh seorang hakim menghukumi untuk orang tuanya. Tidak boleh seorang hakim menghukumi untuk istrinya. Jadi adanya hubungan itu tidak boleh seorang hakim menghukumi. Kenapa? Karena tertuduh dengan kepentingan. Tertuduh dengan apa? Kepentingan. Baik itu kepentingan sang paman atau kepentingan sang ponakan. Itu tidak boleh secara grade ilmu peradilan. Itu tidak boleh. Seorang tidak boleh ketika ada kepentingan. Allah Ta'ala. Kita teruskan. Wala tattabi'il hawa fatamilu ma'ahadin liqarabatin, karena kerabat, au sadaqatin atau hubungan, au mahabbatin atau cinta, au bughdin lil akhar. Seorang hakim tidak boleh menghukumi musuhnya. Seorang saksi tidak boleh bersaksi atas musuhnya. Seorang saksi tidak boleh bersaksi untuk kerabatnya. Tapi bersaksi atas kerabatnya boleh. Seorang musuh bersaksi untuk musuhnya boleh. Apa bedanya untuk dan atas? Seorang saksi boleh bersaksi untuk musuhnya, membela musuhnya boleh. Seorang kerabat boleh bersaksi atas kerabatnya. Apa itu atas? Menuntut kerabatnya boleh. Tapi membela kerabat? Nggak boleh. Suami istri juga begitu. Karena apapun yang ada indikasi manfaat dari apa yang mereka lakukan, dari persaksian, dari hukum, maka itu mengakibatkan terganjal dan tertahannya dan tidak disahnya hukum tersebut. Wallahu ta'ala alam. Fahkum, ya, demikian. Fayudilluka ay al-hawa, hawa nafsu itu akan menyesatkanmu an sabilillah, saking dalannya Allah. Wa yukhrijuka anis siratil mustaqim, lan ngetokne sampean saka dalan yang lurus. Innalladzina yadhilluna an sabilillah, sak temene wong sing tersesat dari jalan Allah, khususipun al muta'ammidin, wong sing sengaja. Masyaallah. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, khususnya orang-orang yang sengaja minum dari mereka, lahum adzabun syadidun. Bagi mereka ada azab yang pedih, bima nasu, dengan sebab mereka telah melupakan yaumal hisab, hari berbangkit. Falau sekiranya zakaru, mereka mengingat akan hari berbangkit. Wa waqa'a, dan terjadi khaufu, rasa takut mereka, fi qulubihim, dalam hati mereka, lam yamilu ma'al hawa, tidak mungkin mereka akan condong bersama hawa nafsu, al-fatini, yang menggoda. Wallahu ta'ala alam. Inilah ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas, yaitu ayat yang ke-28 dan seterusnya. Faedah yang kita ambil dari beberapa ayat ini. 1. Faedatu ardi masal hadzal qasas taqwiyatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathbiti fuadihi wa hamlihi ala sabr. Di dalam kisah ini, ya, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan hati beliau untuk bisa bersabar. Ini yang pertama. Yang kedua, takriru nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat menika mengukuhkan adanya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab misli hadzal qasas, seperti kisah ini, la yata'atta lahu qissatun illa biwahyin ilahi. Tidak mungkin Nabi bisa mengisahkan kecuali dengan wahyu. Jadi dalam beliau Nabi SAW bisa mengisahkan tentang Nabiullah Daud, menunjukkan bahwa beliau levelnya adalah seorang nabi, karena kisah semacam ini nggak mungkin bisa bercerita tentangnya kecuali siapa? Nabi, dan dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, takriru jawazi taskilil malaikati fi surati bani Adam. Bolehnya malaikat berwujud manusia. Karena Allah Ta'ala yang menjalankan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menjalankan hal tersebut dalam rangka untuk mengingatkan nabinya Daud alaihi salam. Yang keempat, hurmatu isdaril qadhi awil hakim al-hukm qabla an yasma'a da'wa minal khasmaini ma'an. Haram hukumnya seorang hakim memutuskan hukum kecuali apabila sudah mendengar dari dua belah pihak. Sebab hadza mahallul fitnah allati kanat li Daud alaihi salam. Ya. Adapun kisah Daud, maka kisahnya adalah dua orang tersebut sudah sepakat atas apa yang harus mereka lakukan, sehingga Nabi Daud walau apa? Memutuskan sebelum mendengar daripada rivalnya, maka itu tidak melanggar karena apa yang dikatakan salah satu dari keduanya adalah kenyataan dan lebih-lebih lagi tidak disanggah oleh yang lain. Kemudian wujubut taubati indal wuku' fi dzam. Tiang niku lek dosa wajib bertobat walaupun dia adalah seorang nabi. Masyru'iyatus sujud inda qiraati hadhil ayah, dipun syariatakan sujud ketika membaca ayat-ayat ini dan hukumnya adalah sunnah. Ya, wallahu taala alam. Ingkang salajengipun wujubul hukmi bil adl, wajibnya menghukumi dengan adil. Ala kulli man hakama, atas siapapun yang berhukum. Wala adla fi ghairi syar'il ilahi, dan tidak ada keadilan di dalam selain syariat ilahi. Keadilan hanya di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hurmatu ittiba'il hawa lima yufdi bil abdi ilal halak wal khusran. Haramnya mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum. Tidak boleh seorang menetapkan hukum dengan hawa nafsu, tapi seorang menetapkan hukum dengan piranti-piranti yang sudah ia dapatkan. Alat-alat bukti yang sudah memadai, baru dia putuskan dengannya. Yang terakhir, takrirul ba'si wal jaza. Ayat-ayat ini menyebutkan tentang adanya hari berbangkit, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima nasu yaumal hisab." Apabila mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan dari akhir, tidak mungkin mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.